Jika bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'd. Baik, teman-teman kelas 6. Pada hari ini kita akan belajar tentang ilmu falak ya. Sebagaimana minggu lalu sudah saya edarkan ya, kita akan mempelajari tentang kalender ya, tentang perkalenderan. Yang itu juga merupakan bagian dari ilmu falak. Kenapa? Karena kalender itu dia penetapannya itu menggunakan benda-benda langit, sehingga kalender itu juga menjadi bagian dari objek kajian dari ilmu falak. Baik. Kalender yang kita kenal ya selama ini ada banyak sekali ya kalender di dunia ya, di dunia itu ada banyak sekali sistem perkalenderan ya. Di Indonesia juga yaitu pada dasarnya juga banyak gitu sistem kalender yang dipakai atau dipercayai digunakan oleh masyarakat Indonesia ya. Namun ada beberapa ya yang terkenal ya kalender di Indonesia ya, misalnya yang pasti itu yang Masehi ini yang juga dipakai oleh hampir seluruh ya penduduk dunia itu menggunakan Masehi gitu sebagai kalender yang umum dipakai. Kemudian ada Hijriah ya, ada kalender Hijriah. Ini kalender Islam ya, sebagai umat Islam. Tentu ada bedanya Masehi sama Hijriah. Kemudian ada lagi kalender Tiongkok atau Cina atau yang biasanya diperingati dengan apa namanya apa itu tiap hari apa itu tahun baru Cina itu ya, tahun baru tiap bulan Februari itu ya. Nah itu. Kemudian ada lagi kalender Jawa, sistem perkalenderan Jawa. Ini yang misalnya menggunakan hari pasaran, misalnya Pon, Wage, Kliwon, gitu ya, Paing. Ya nanti kemudian ada istilahnya selapan itu 35 hari, 36 hari. Ya, misalnya seperti itu. Di luar itu masih ada lagi. Misalnya nanti kalau biasanya kalau pas masuk bulan puasa itu kan ada beberapa kelompok ya, kelompok yang menggunakan sistem kalender pribadi ya mereka sendiri gitu. Misalnya jamaah an-nabi misalnya atau apalagi itu beberapa kelompok itu yang biasanya puasanya itu lebih dulu gitu dari kita. Nah, tentu mereka yang menggunakan kalender yang mereka percayai, mereka pakai sendiri gitu. Tapi secara umum yang terkenal yang biasa dipakai ya itu ya Masehi sama Hijriah kalau di kalender Indonesia atau ditambah Jawa ya biasanya. Oke, baik. Kita bicara tentang kalender Masehi dulu ya. Kalender Masehi itu disebut juga kalender Syamsiah ya. Syamsiah. Kenapa disebut Syamsiah? Karena patokannya dia matahari. Perputaran matahari, revolusi ya. Revolusi bumi terhadap matahari. Ya. Perputaran bumi mengelilingi matahari. Ya gitu ya, selama tahun penuh itu namanya Syamsiah. Makanya disebut Syamsiah. Disebut juga kalender Miladiyah. Kenapa Miladiyah? Ya, ini sebenarnya hampir sama dengan Masehi. Miladiyah karena menggunakan kelahiran ya, kelahiran Nabi Isa atau Al-Masih Masehi yaitu hampir sama. Atau dalam bahasa Latin itu disebut dengan Anno Domini atau AD, disingkat AD. Makanya biasanya dalam penyebutan tanggal itu ya, kalau di
kalian di wisuda ya, wisuda Darussunnah itu biasanya kan menggunakan bahasa Arab Inggris ya. Yang versi Inggrisnya itu biasanya untuk menyebutkan Hijriyah, untuk menyebutkan Masehi ya, itu menggunakan AD ya, menggunakan AD. Nanti kalau yang Hijriyah itu tulisannya AH ya, Anda Hijriyah. Nah, begitu. Baik, itu nama-nama ya, nama-nama dari kalender Masehi. Nah, dengan demikian maka kalau hari ini adalah tahun 2020 ya, maka awal Masehi itu dimulai dari 2020 tahun yang lalu. Ya, itu dianggap sebagai kelahiran Nabi Isa atau Al-Masih tadi. Itu dalam orang-orang non-muslim itu Yesus. Lalu sebelumnya lagi apa? Sebelumnya sebelum Masehi. Ya gitu. Maka nanti sebelum Masehi itu terbalik. Ya, urutannya terbalik. Misalnya nih, anggaplah misalnya tahun Masehi itu dimulai 4 tahun lagi, maka hari ini adalah 4 tahun sebelum Masehi, tahun besok 3 tahun sebelum Masehi, 3 SM gitu ya. Setelahnya lagi 2 SM, kemudian 1 SM. Nah, gitu. Sebelum Masehi. Oke, ini masa-masa berarti ya nabi-nabi sebelum Nabi Isa itu masuk dalam sebelum Masehi. Gitu. Baik, secara sejarah ini yang saya dapatkan infonya ya, bahwa kalender Masehi itu menggunakan atau mengacu pada kalender Julian istilahnya, atau dan Gregorian, makanya ada istilah namanya Juli ya di bulannya itu. Nah, patokannya apa? Patokannya atau sejarahnya munculnya adalah kalender Masehi itu dimulai dari kelahiran Nabi Isa atau yang disebut Yesus tadi ya, dalam pandangan orang-orang non-muslim Kristiani itu menjadi tolak ukur penanggalan. Jadi mulainya itu akhir, kemudian berarti tanggal 1 gitu ya. Nanti setahun kemudian 1 tahun dan seterusnya. Nah, kemudian pada tahun 527 Masehi ya, ada namanya Kaisar Justinian ya, pemimpin Romawi, memerintahkan Rabbi Katolik ya, yang namanya Dionysius Exiguus ya, untuk membuat perhitungan tahun berdasarkan kelahiran Yesus Kristus. Jadi sebelumnya itu belum dipatenkan ibaratnya, lalu kemudian dipatenkan pada ini. Sebagaimana kalender Hijriyah itu kan dipatenkan, ditetapkan oleh Sayyidina Umar pada masa Nabi Umar, pada masa sahabat Umar gitu. Tetapi mulainya kan sejak hijrahnya Nabi, jadi jadikan sebagai patokan gitu. Nah, itu terkait sejarahnya ya. Nah, kemudian pedoman yang dipakai dalam kalender Masehi ya. Kalender Masehi atau Anno Domini tadi ya, merupakan sebutan kalender Masehi di bahasa Latin, sedangkan di bahasa Inggris ya lebih dikenal dengan sebutan Common Era ya. Ini istilah lain ya, CE. Tapi yang populer itu AD, dan AD ini sudah menjadi istilah dalam bahasa Inggris juga sebenarnya gitu. Nah, penanggalan Masehi ya, itu dihitung dengan ilmu astrologi. Jadi menggunakan ilmu astrologi gitu, menggunakan pergerakan benda-benda langit. Dalam hal ini adalah matahari, bukan matahari, bumi ya, bumi mengelilingi matahari gitu. Itu dijadikan sebagai patokan gitu. Nah, astrologi nanti, maka kemudian nanti dalam ilmu astrologi itu kan ada istilah-istilah, ada Taurus, ada Leo ya, ada Sagittarius dan lain-lain itu ya. Itu kan penamaan nanti itu bintang-bintang itu ya, berdasarkan pengamatan mereka ya, orang-orang Yunani dulu ya, itu muncul setiap tahun sekali gitu. Makanya kalau yang misalnya bulan Mei misalnya, itu namanya Taurus ya, bintang rasinya, rasi Taurus misalnya, seperti itu. Nah, ilmu astrologi sendiri ya, ilmu astrologi itu pertama kali atau dipelajari, dikembangkan, dimulai ya oleh masyarakat Mesir kuno ya, sekitar tahun 1000 sebelum Masehi ya. Dulu sempat saya singgung ya,
Itu mereka sudah mempercayai atau menggunakan astrologi. Ya, awalnya ya ilmu astrologi ini dipakai untuk meramal. Jadi dalam ramalan-ramalan bintang ya, makanya dalam bintang rasi-rasi itu ya. Kalau yang Taurus itu dia karakternya seperti apa misalnya. Kalau yang Leo misalnya, kalau Libra misalnya, ya, kalau yang lain, ya itu kan ada ramalan-ramalannya biasanya. Itu kalau di dulu saya di koran-koran apa itu Suara Merdeka misalnya, itu ada tiap hari Minggu menjelaskan tentang rasi-rasi. Nah itu kekayaan ilmu astrologi itu, meskipun ya hanya sebatas ramalan gitu. Oke, itu awalnya dipakai untuk itu, untuk meramal. Ya. Lalu orang-orang Babilonia, bangsa Babilonia kuno, itu mereka mengembangkan, ya, mereka mengambil alih, kemudian dikembangkan ilmu astrologi tersebut. Ya, mereka mengambil alih untuk dikembangkan. Nah, kemudian dari situ orang-orang Babylon ini menciptakan sistem astrologi yang kini dikenal dengan rasi bintang gitu ya. Gitu. Kalau awalnya itu hanya sebatas ramalan, kemudian dijadikan sebagai rasi bintang itu oleh orang-orang Babilonia. Gitu. Nah, lalu pada tahun 600 sampai 200 sebelum Masehi, orang-orang Babilonia itu mulai menggunakan ilmu astrologi untuk menghitung penanggalan hari. Nah, artinya apa? Sebelum Masehi itu ditetapkan ya, itu sistem astrologi itu sudah berjalan di Babilonia. Ya, menggunakan tadi ya pergerakan benda langit, dalam hal ini adalah bumi mengelilingi matahari, itu sudah diamati oleh mereka, sudah dijalankan meskipun belum dipatenkan misalnya gitu. Nah itu orang-orang Babilonia yang mengembangkan. Gitu. Nah kemudian ilmu astrologi sendiri kemudian dipelajari oleh para pendeta dan cendekiawan Romawi, ya. Sehingga nama-nama bulan di kalender Masehi itu ada kaitannya dengan nama-nama dewa ya, dewa di bangsa Romawi kuno. Misalnya nih Maret ya, Maret itu dari dewa Martius. Ada lagi dewa Maius ya, dewa Juno atau yang menjadi Juni ya. Nah itu digunakan sebagai nama bulan Maret, Mei, Juni. Itu yang kemudian dipakai sampai sekarang nama-nama bulan tersebut ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Itu ada sejarahnya gitu. Sama halnya nanti kalau dalam kalender Hijriah itu kan menggunakan nama-nama misalnya Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu juga ada sejarahnya. Tidak asal jadi penamaan-penamaan itu, ada dasarnya. Ada yang menggunakan alam atau musim, misalnya Rabiul Awal itu kan, Rabi itu kan musim semi, misalnya seperti itu. Oke. Kemudian kalender Masehi itu dengan demikian, dengan sejarah yang tadi ya kental, dengan dimulai dari kelahiran Nabi Isa, maka kalender Masehi itu pada dasarnya dia memiliki latar belakang sejarah yang kental dengan agama Nasrani ya, atau Yesus Kristus tadi ya, itu yang ditetapkan oleh mereka. Meskipun demikian ya, seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat dunia itu kemudian memakainya sebagai penanggalan umum dan tidak melihat sisi unsur religinya itu. Jadi sudah tidak kelihatan lagi. Makanya kita kalau memakai sistem kalender Masehi ya sebagai kalender nasional, itu sudah nggak kelihatan sistem unsur religinya. Ya udah Masehi gitu aja, namanya kalender Masehi gitu. Latar belakangnya apa kita udah nggak mikir itu ya gitu. Bahkan nih di sekarang itu kalau di Saudi Arabia itu juga sudah berlaku gitu. Kalender Masehi dulu awalnya Hijriah yang dilakukan, sekarang udah pakai Masehi yang dijadikan sebagai kalender nasional ya, atau pemerintahan. Dan kayaknya hampir seluruh dunia itu sudah memakai itu, meskipun mereka punya kalender yang lain gitu. Seperti Indonesia ya Hijriah yang masih dipakai gitu, tapi yang utama kan Masehi. Oke. Nah, sistem kalender Masehi sendiri ya, nanti kalau lebih jauh lagi, kalau tadi nama-nama bulannya itu adalah dari dewa, nanti juga ada misalnya
minggu itu ya, kalau dalam bahasa kalender Masehi itu kan minggu, kalau kita di Hijriah itu kan Ahad. Minggu itu juga nama itu awalnya, nama orang, namanya Domingos, jadi minggu gitu. Oke. Nah, sistem kalender Masehi itu dihitung berdasarkan revolusi bumi ya, perputaran bumi mengelilingi matahari. Nah, itu dalam penelitian ilmu astronomi ya, itu terjadi selama 365,25 hari atau 364,1/4 hari, yaitu dalam setahun. Revolusi bumi itu segitu jumlahnya gitu. Nah, kemudian ya, karena jumlahnya itu kok lebih 25 hari, 25 atau 1/4 hari, maka kemudian Julius Caesar ya, yang merupakan dari kerajaan Romawi ya, itu memerintahkan namanya Sosigenes, ahli matematika Yunani, untuk mengembangkan sistem kalender Masehi ya, salah ini itu ya, Masehi. Diminta untuk mengembangkan. Ini kan jumlahnya 365,25 hari ya. Gimana ini biar bisa berlaku dalam kalender, biar tepat, biar enak ya, biar gak ada seperempatnya, itu bagaimana ya. Lalu ditetapkanlah 1 tahun ya, itu sama dengan 365 hari ya. Artinya masih ada 20 atau 1/4 harinya ya, 1/4 harinya. Nah, 1/4 harinya ini bagaimana ya, sisa 1/4 hari dari setiap tahun itu dikumpulkan ya, dikumpulkan menjadi 1 hari setelah 4 tahun. Jadi per 4 tahun ya, kalau setiap tahun itu masih nyisa 1/4 hari, berarti kan 4 tahun ini pas ya 1 hari ya gitu. Maka setiap 4 tahun ya, yang 1/4 tadi digabungkan menjadi 1 hari ya gitu. Itu dimunculkan di mana ya, ditambahkan pada bulan Februari gitu. Tambahan 1 hari itu masuk di bulan Februari setiap 4 tahun gitu. Sehingga dari situ setiap 4 tahun sekali bulan Februari itu berjumlah 29 hari, yang umumnya biasanya 28, tapi karena ditambah dengan tahun atau hari yang tambahan tadi ya gitu, hari yang tambahan yang tiap tahun ada 1/4 hari tadi digabung tiap 4 tahun kan berarti 1 hari, maka bulan Februari itu menjadi 29 hari gitu. Nanti sisanya ya 28 hari semua gitu. Nah, tahun inilah yang disebut dengan tahun Kabisat ya, tahun Kabisat atau tahun yang memiliki hari berjumlah 366 ya. Kalau yang lainnya tahun selain itu berjumlah 365, maka di tahun Kabisat itu jumlahnya 366 hari, yang mana 1 hari itu tambahan akumulasi dari seperempat tiap tahun ya. 4 kali tahun berarti jumlahnya 1 hari. Oke, dan dengan begitu maka ya, ini kalau kita rinci lagi ya, dalam setahun tadi 365 atau 366 hari ya, itu maka dibagi dalam 12 bulan ya, itu menjadi Januari itu 31 hari, Februari 28 kalau tahun biasa, 29 kalau tahun Kabisat, Maret 31 hari, April 30, Mei 31, Juni 30, Juli 31, Agustus 31 hari lagi nih, 2 kali nih ya, 3 Juli Agustus. Kemudian September 30, Oktober 31, November 30, dan Desember 31. Nah, model seperti ini paten ya. Jadi kalau dalam kalender Masehi itu sudah paten, sudah tidak berubah-ubah lagi. Dalam tahun ya kayak gitu terus. Makanya membuat kalender Masehi itu lebih mudah. Kenapa? Karena sudah paten, nggak berubah-ubah gitu. Nanti paling yang berubah kan cuma Kabisat itu. Nah, Kabisat itu bisa dihitung gampang. Kabisat itu tiap per 4 tahun gitu. Kalau dimulai dari 1 tiap 4 tahun berarti kan tahun 4, tahun 8, tahun 12 dan terusnya. Atau kalau sekarang berarti tahun 2020 kemarin ya. Itu dianggap Kabisat. Nanti kemarin ya, hari
bulan Februari kemarin. Kemudian nanti tahun 2024 buka Hisab lagi. Adapun besok 2021 itu 28 hari Februari. Gitu. Kayak gitu terus diputer terus ya. Jadi gampang. Ini berbeda dengan tahun Hijriah. Kalau Hijriah itu tidak bisa seperti itu. Hijriah itu patokannya adalah bulan. Gitu, bulan. Apakah bulannya sudah muncul atau belum? Makanya kemudian menggunakan ru'yah. Ya. Bahkan ya, kalau dalam Hijriah itu tidak bisa, kemudian kita hanya hitung-hitungan. Hitung-hitungan pun itu bisa meleset gitu. Kita menetapkan hari ini misalnya ya untuk tahun 1450 misalnya. Jadi ya kita hitung hari ini bisa berdasarkan hisab. Tapi ru'yahnya ya itu tunggu nanti, nggak bisa sekarang. Sehingga tahun Hijriah itu ya harus ditetapkan pada tahunnya, nggak bisa pada sekarang gitu. Untuk tahun-tahun berikutnya misalnya kita bisa memang di kalender yang 2020 ini sudah ada gitu tanggal Hijriah hari ini tanggal berapa, besok tanggal berapa, tetapi tepatnya ya itu pada hari hanya. Misalnya bulan Ramadan nanti tahun ini misalnya, apakah tanggalnya tepat dengan tanggal yang ditaruh di kalender atau enggak? Nah itu kita buktikan nanti, tidak bisa hari ini karena menunggu ru'yatul hilal. Ya. Nah itu ya itu untuk Hijriah, jadi lebih rumit. Nah, kalau Masehi ya udah nggak ada teori lainnya gitu, tidak butuh ru'yah, gitu, tidak butuh hisab karena udah selesai. Karena tiap tahun sama terus. Gitu. Oke, baik ya. Itu sekilas ya tentang tahun Masehi ya, tentang perkalenderan Masehi atau kalender Syamsiah atau kalender Miladiyah. Ya. Baik, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Ya, nanti pada berikutnya kita akan bahas masih tentang kalender. Ya. Nanti kita pada akhirnya akan masuk ke pembahasan tentang kalender Hijriah dan bagaimana cara menetapkan. Oke, cukup sekian. Kurang lebih mohon maaf. Silahkan dicatat ya, nanti dikirim ke Classroom seperti biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.